Kitab Kejadian. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata pada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan mau ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuknya, untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara perpohonan-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Lalu ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberikan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, ialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku dan kumakan." Kemudian Allah berfirman kepada perempuan itu, "Apakah yang telah engkau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu memperdaya aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutlah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah engkau akan kumakan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, maka engkau akan berahi pada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya pada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon itu yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah ya karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuhan-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena disitulah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali."
kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa pada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya, lalu mengenakannya pada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan ditempatkan sebelah timur Taman Eden. Ditempatkannya lah beberapa kerub dan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikianlah kitab Kejadian. Manusia jatuh